Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngopi dulu. Ketika video ini saya buat, saya tahu di luar itu para ibu-ibu emak kita masih ngantri berjam-jam memelas agar bisa mendapatkan harga minyak goreng yang murah. Para penjual tahu tempe juga tak bisa tidur karena tahu tempenya yang tak terbeli lagi, karena ukurannya yang mulai kecil, efek dari harga kedelai yang mahal sebagai bahan baku tempe. Padahal kita tahu tempe adalah lauk wajib bagi orang miskin, pengganti daging yang tak pernah terbeli oleh mereka yang miskin. Maka harusnya pemerintah saat ini harus fokus bekerja. Bagaimana caranya agar harga minyak goreng, harga kedelai yang melambung tinggi itu bisa diturunkan harganya. Bukan malah pusing dan urusin bagaimana caranya menurunkan volume azan yang terdengar dari tua masjid, bukan. Apalagi kalau ada orang yang diberi amanah kekuasaan, dalam hal ini Menteri Agama, Menak, Yakut, sampai kemudian mencoba-coba membandingkan suara azan yang mulia itu dengan suara gonggongan anjing. Suara azan dan gonggongan anjing sangat tak sebanding. Harusnya kita semua paham bahwa sebaik-baik ucapan ajakan itu adalah panggilan azan, panggilan agar kita semua bersegera memenuhi kewajiban ukhrawi kita, panggilan kebaikan. Wa man ahsanu qawlan man da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebaikan? Anda bisa lihat itu pada Al-Quran, pada surah Al-Fussilat ayat 33. Mungkin Anda pernah bertanya dan menyaksikan langsung, kenapa anjing itu menggonggong bersahutan ketika terdengar suara azan? Kenapa? Maka jawabannya adalah sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Karena anjing itu sama dengan kucing, memiliki insting dan bisa merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata. Anjing menggonggong bersahutan karena melihat iblis berlarian ketakutan ketika azan diperdengarkan. Jadi ketika ada orang yang kasat kusut, gelisah, panas telinganya ketika ada azan diperdengarkan, maka dia adalah, ya biar Anda sendiri yang menjawab. Azan adalah kalimat mulia, kalimat yang menghawali kehidupan kita, kalimat yang pertama kali diperdengarkan oleh kedua orang tua kita, oleh ayah kita ketika kita baru lahir. Anak yang baru lahir maka pasti akan diazankan oleh ayahnya, bukan anak yang baru lahir dibawa ke kandang anjing agar anjing menggonggong di telinga sang bayi, bukan. Azan juga yang menjadi kalimat terakhir yang akan diperdengarkan di telinga kita saat raga kita sudah terbungkus kain kafan, terbaring di liang lahat tanah kuburan. Harusnya kita memberi apresiasi, penghargaan, tempat dan ucapan rasa terima kasih kita pada muadzin, orang-orang yang senantiasa melantunkan azan di masjid, karena mereka dalam menghadirkan dirinya untuk mengingatkan kita agar kita tak hanyut, tak lupa diri, agar kita bisa sesaat mendatangi Al-Khaliq, Zat yang menciptakan dirimu. Kita datang pada Tuhan Allah Al-Khaliq, datang sesaat untuk mengucapkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan gratis padamu. Nikmat usia. Hari ini engkau masih hidup, tengoklah di sana. Ada berapa sudah saudara-saudaramu, sahabat-sahabatmu yang sudah terkapar di tanah pekuburan. Kini tinggal tulang belulang. Mungkin mereka minta dihidupkan kembali agar bisa lagi mendengar suara azan, tapi itu mustahil. Hari ini Anda mengatakan tidur saya terganggu, telinga saya bising dengan suara azan. Tapi akan ada masa di mana telinga Anda ingin sekali mendengar azan, tapi tidak bisa lagi karena telinga Anda sudah tertutupi tanah pekuburan. Kita sudah tertidur dan kita tak bangun lagi mendengar azan itu, karena kita sudah tertidur mati dihimpit tanah pekuburan kita. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalikan kami ke muka bumi, hidupkan kami. Hidupkan kami. Kami mau beramal saleh, kami tak akan protes azan lagi.
Kami tak akan meminta suara tua azan dikecilkan lagi, Allah. Kami tak akan membandingkan suara azan lagi dengan gonggongan anjing. Kami tidak akan mengolok-olok azan lagi. Tapi tidak bisa. Apa kata Allah? Tidak bisa. Allah sudah terlambat. Menyesali itu semua terlambat. Saya, Anda dan kita semua namanya manusia. Yang namanya manusia bukanlah hanya sekedar makhluk yang terdiri dari unsur daging, tulang, dan darah. Di balik daging kita, tulang kita, dan darah kita, ada unsur lain yang menyatu pada diri kita. Namanya adalah jiwa, namanya adalah ruh. Dan itulah yang membedakan kita dengan binatang. Manusia punya ruh, dan binatang tidak punya ruh. Ruh pada manusia harus juga dipenuhi kebutuhannya. Dia harus diberi nutrisi di waktu-waktu tertentu agar dia tak sakit dan tak mati. Sama saja halnya raga, minimal harus diberi makan 3 kali sehari agar dia tidak sakit. Sampai di sini harusnya Anda paham bahwa suara azan itu bukanlah untuk kebutuhan raga kita, tapi azan adalah nutrisi bagi jiwa kita, bagi ruh kita. Jadi kalau ada orang yang tak senang lagi mendengar suara azan, merasa tak membutuhkan dengan panggilan-panggilan azan, maka boleh jadi jiwanya sudah mati. Jiwa yang mati tapi melekat pada diri seseorang, maka sesungguhnya dia sudah tak layak lagi disebut sebagai manusia, tapi binatang yang bentuk raganya mirip manusia. Katanya suara azan itu bising di telinganya, tapi tak merasa terganggu dengan suara trompet dan petasan pada malam tahun baru yang hampir saja memecahkan gendang telinganya sampai dini hari. Hai Menak Yakut, suara azan Anda sandingkan dengan suara lolongan gonggongan anjing. Maka orang seperti Anda ketika mati dimasukkan ke liang lahat, rasa-rasanya Anda akan lebih memilih suara gonggongan anjing daripada mendengar suara azan. Anda mencoba merendahkan dan mengolok-olok azan yang begitu sangat mulia itu dengan gonggongan anjing. Maka boleh jadi ketika Anda mati, Anda akan berubah menjadi anjing. Assalamualaikum, saya Fahri.